Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Pak Rahmat, guru kelas 6 SD Negeri Kalibanting Kidul 1 Semarang. Baik anak-anak, mari pada pertemuan kali ini kita belajar bersama terkait dengan pembelajaran 4, subtema 2, tema 2, kelas 6 sekolah dasar. Baik, sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat, Bapak Ibu Jemaat juga tetap semangat dalam membersamai Ananda belajar. Baik, untuk kali ini kita lihat apa yang ingin kita capai. Yuk, yang pertama, yang ingin kita capai, pertama sikap. Anak-anak diharapkan bisa menumbuhkan sikap peduli dan sikap santun. Dari si pengetahuan, A diharapkan bisa mengetahui informasi penting melalui apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Artinya apa? Anak-anak diharapkan bisa mencari informasi dengan menggunakan kata tanya atau kalimat tanya dari teks yang ada di buku ini. Kemudian, anak-anak diharapkan juga bisa menuliskan kalimat efektif dalam informasi tersebut. Kemudian, tujuan berikutnya adalah diharapkan anak mampu dan bisa menerapkan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada bilangan desimal. Anak-anak diharapkan bisa apa? Mengurutkan dan mengetahui itu bilangan desimalnya. Baik, dari keterampilan jelas bisa menulis, mengomunikasikan hasil, dan membandingkan serta mengurutkan hasil daripada bilangan desimal nanti ya. Baik, kita lihat. Nah, tahukah kalian pahlawan itu juga bersatu? Nah, para pahlawan juga bersatu dan bekerjasama melalui berbagai cara. Di antaranya adalah cara diplomasi atau perundingan dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dan bacalah teksnya dalam hati. Ya, lihat ya. Ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville. Kemudian ini Pak Guru tunjukkan berikutnya. Ada perjanjian Romroyen dan konferensi meja bundar. Baik, sekarang anak-anak amati. Katakanlah untuk perjanjian Linggarjati, anak-anak amati selama 3 menit. Nah, sambil anak-anak mengamati, Pak Guru menjelaskan, diperhatikan. Hasil perundingannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian menggunakan aspek di mana. Nah, di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Nah, dilaksanakan di mana, anak? Di situ dilihat bisa ada di Linggarjati, Jawa Barat. Kapan dilaksanakannya? Nah, secara garis besar seperti itu. Nanti anak-anak sambil memperhatikan gambar, anak-anak juga mencari informasi dari teks tersebut. Nah, di perjanjian Renville juga seperti itu. Misalnya, di mana dilaksanakan perjanjian Renville? Nah, dilaksanakannya tentu ya di situ di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Nah, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, seperti itu ya. Siapa saja yang menengahi? Nah, ditengahi oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Kemudian misalnya, apa hasil perundingan? Nah, anak-anak dilihat di situ. 1, Belanda mengakui Jawa Tengah, Jogja, Sumatera, dan sebagainya. Berarti anak-anak perhatikan, kalau tadinya di situ ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville. Sekarang kita lihat informasi berikutnya. Ya, ada perjanjian Romroyen. Nah, di situ anak juga bisa mencari informasinya ya. Informasi siapa? Nah, siapa yang mewakili dari Indonesia misalnya? Siapa yang mewakili dari Belanda misalnya? Jadi anak-anak bisa mencari informasinya dari teks tersebut. Kemudian berikutnya ada teks konferensi meja bundar. Nah, dilihat di situ ada konferensi meja bundar ya. Cari informasinya.
kapan dilaksanakan, misalnya apa saja hasilnya. Nah, mengapa dilaksanakan konferensi meja bundar? Nah, itu anak-anak ya. Harapannya apa? Harapannya anak-anak tahu informasi dan anak-anak bisa membuat peta pikiran dengan ini ya, membuat peta pikiran, lengkapi peta pikirannya dengan mencari informasi, dengan membuat kalimat efektif. Nah, kalimat efektif digunakan saat anak-anak menuliskan informasi yang didapat dari teks tadi, yaitu perjanjian Romroyen, konferensi meja bundar, dan perjanjian Linggarjati, sama perundingan Renville. Nah, itu ya. Baik anak-anak. Loh Pak, berarti tugas yang pertama lengkapi peta pikirannya meliputi 4 perjanjian. Betul. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, ya, anak-anak kemarin setelah mendapat materi naskah drama ya kemarin ya, pernah ya, anak ditugaskan untuk membuat naskah drama sederhana tentang persatuan. Nah, di sini teman kita itu waktu mementaskan naskah drama, dia menggunakan pita merah putih sebagai pilihan kepala dan hiasan. Dia menggunakan pita maaf ya, sepanjang 0,5 meter. Kemudian teman kita lagi hasilnya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut dan menggunakan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Loh, Pak, terus mengapa? Nah, anak-anak kita akan berlatih di sini mengenal bilangan desimal. Jadi 0,5 termasuk angka desimal tadinya ya. Nah, nanti harapannya anak-anak bisa mengurutkan dari yang terbesar menuju ke terkecil ataupun sebaliknya, dari yang terkecil menuju yang terbesar dan mampu membandingkannya. Ya, kita lihat ini. Anak-anak perhatikan, ada 3 garis bilangan di sini yang menunjukkan persepuluhan 0,1, 0,2, persepuluhan tanda-tandanya yang paling gampang ada 1 angka di belakang koma ya. Kemudian perseratusan, nah ini ada 2 angka di belakang koma, dan perseribuan ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini kalau 0,1 anak-anak kita bentuk pecahan biasa menjadi 1/10. Kalau 0,01 menjadi 1/100, kalau 0,001 nanti menjadi 1/1000. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, kembali ke ini. Di sini ada beberapa macam jenis pecahan. Yang pertama ada desimal, ini 0,5, 1/4, ini adalah pecahan biasa, dan 1,2 adalah pecahan desimal. Nah, kalau kita ingin mengurutkannya, rubah dulu biar sama semuanya. Kalau mau pecahan biasa ya biasa semua. Kalau mau pecahan desimal, desimal semua. Nah, langkah kali ini kita menggunakan pecahan desimal. Jadi yang tadi 0,5 kan sudah desimal, maka tetap. Nah, sekarang yang 1/4 meter, itu kan pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu menjadi angka 0,25. Anak-anak tentu sudah bisa kan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Atau sebaliknya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pasti anak-anak sudah bisa. Nah, kalau belum bisa, besok Pak Guru akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang Dayu menggunakan 1,2 meter. Nah, dari 3 angka tadi, untuk soal di atas ya, perhatian angka pertama di belakang koma. Setelah itu urutkan bilangan. Nah, 0,5 di belakang koma ada angka 5, 0,25 di belakang koma ada angka 2, 1,2 di belakang koma ada angka 2. Jadi kalau kita mengurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil adalah tentu 0 sama 1 besar mana? Besar 1 kan? Maka 1,2, 0,5 dan 0,25. Loh Pak, 0,5 sama 0,25 kok besar 0,5? Ya jelas, anak-anak lihat itu ya, di belakang koma, angka pertama di belakang koma. 0,5, angka pertamanya adalah 5. 0,25, angka pertamanya adalah setelah koma adalah angka 2, maka tetap lebih besar 0,5. Misal juga seperti ini anak-anak, ada angka 0,5 dengan angka 0,125678910.
Nah, tetap paling besar 0,5. Walaupun angka di belakang komanya panjang, tapi lihat yang pertama adalah angka pertama di belakang koma. Gitu anak ya. Berikutnya. Oke, nah ini ada contoh lagi anak-anak ya. Ada contoh lagi di sini. Kalau tadi kan dari yang terbesar ke terkecil, sekarang kita bisa melihat kedua-duanya nih ya. Langkah-langkahnya. Oh ya anak-anak, di buku tema 2, subtema 2 pembelajaran 1 ada contoh soal yang lain. Silakan anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut. Oh ya maaf, di buku tema 2, subtema 2 pembelajaran 4 ini ya, pembelajaran 4 maaf ya. Nah, kita lihat contoh yang ada di sini. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini lihat langkah pertama. Perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut sebelum koma. Berarti ada angka 9, 8, dan 8. Tentu kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar, tentu yang paling besar angka 9 atau 8? 9. Nah, pasti angka 9. Tapi kalau kita ingin mengurutkan dari yang terkecil, seperti soal, ya jelas angka 8 dulu. Nah, pertama, perhatikan angka sebelum koma. Yang kedua, jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Nah, kita temukan anak ya. Di sini angka sebelum koma sama kan dari yang terkecil, yaitu 8 dan 8. Namun, langkah kedua, perhatikan angka setelah koma. Ada angka 1 dan angka 2. 1 dan 2 kecil mana? Jelas kecil 1. Maka kalau kita mengurutkan dari yang terkecil adalah 8,1, 8,2, dan seterusnya. Nah, langkah ketiga, jika bilangan pertama setelah koma atau persepuluhan nilainya sama, maka perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma. Nah, dilihat yang perseratusannya. Bandingkan, urutkan bilangan tersebut, dan seterusnya. Jadi anak-anak, kalau kita menjumpai kesamaan, tetap lihat angka setelah koma, kemudian bandingkan apakah persepuluhannya sama. Kalau sama ya lihat belakang lagi. Oh, perseratusannya sama. Kalau perseratusannya sama ya lihat belakang lagi perseribuannya sama. Seperti itu anak-anak ya. Nanti di materi matematika akan diperjelas kembali. Gitu ya. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di buku tema 2. Baik, ya anak-anak, itu sudah kita telah belajar apa hari ini. Yang pertama tadi tentang diplomasi. Jadi untuk mencapai persatuan dan kesatuan ada cara yang lain, yaitu adalah diplomasi atau perjanjian atau perundingan. Kemudian mengurutkan yang namanya pecahan desimal dan mencari informasi dari suatu teks. Seperti itu, terima kasih, selamat belajar, dan selamat menikmati. Semoga anak-anak tetap sehat, orang tua di rumah juga sehat, dan selalu dalam keselamatan, serta kita semua bisa mencerdaskan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan bermoral. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.